Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan sore teman-teman semua. Jadi hari ini teman-teman S2 A3M akan kembali bertemu dengan saya dengan pada mata kuliah Homeostasis on Body of Aging. Pada hari ini saya akan sedikit berdiskusi mengenai fluid and electrolyte balance yang terdapat pada lansia. Jadi saya Yuniswati Pratiwi, hari ini akan sama-sama diskusi dengan teman-teman. Jadi seperti kita tahu nih bahwa keseimbangan cairan ini sebetulnya sangat ditentukan dengan kemampuan tubuh kita untuk menjaga keseimbangan antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Jadi ini sangat bergantung pada fluid intake dan output ya. Dimana kesemua ini berhubungan dengan aksi dari baroreseptor dan osmoreseptor signaling melalui beberapa jalur. Jadi sebetulnya tubuh kita nih dari lahir itu sebetulnya sudah punya default kemampuan memaintain ya keseimbangan cairan elektrolit secara dengan sangat baik gitu ya. Pada tubuh-tubuh normal atau fisiologi normal, ketika misalnya kita puasa misalnya ya, tidak minum selama 12 jam, tubuh kita tuh bisa dengan sangat efektif tetap menjaga bahwa komposisi cairan di dalam tubuh kita tetap dalam keadaan isotonis gitu ya. Jadi kayak normal gitu ya, untuk sehingga menunjang sel-sel berfungsi secara normal. Nah, biasanya nih pada kondisi fisiologis ditemukan pada dewasa yang sehat untuk mengkompensasi tadi perubahan volume dari input dan output tadi sebetulnya sangat berperan, yaitu kaskade reaksi dari renin angiotensin system. Berikutnya kita akan tampilkan gambar, ini hanya sebagai gambaran saja ya, bagaimana sih secara molekuler apa saja yang berperan pada kondisi mempertahankan homeostasis cairan tadi. Nah, misalnya pada water reabsorption tadi, misalnya kalau dia terlalu banyak, kalau misalnya water reabsorption-nya terlalu banyak gitu ya, atau ada vasopressin receptor activation, itu akan menambah water reabsorption. Water reabsorption akan mengurangi plasma osmolaritas. Ini akan mengaktifasi osmoreceptor activation. Osmoreceptor activation ini akan merangsang haus dan akan menimbulkan rangsang untuk minum. Sehingga nanti dari sini juga ada AVP secretion yang akan mensimulasi vasopressin dan seterusnya. Ini merupakan suatu jalur molekuler yang ada di hipotalamus pada tubuh kita. Misalnya nih pada gambar di sebelah kanan, pada keadaan normal atau homeostasis itu di mana ada jumlah sodium yang cukup di extracellular fluid gitu ya. Kuncinya itu kunci dari water dan electrolyte balance itu. Nah, pada suatu kondisi nih misalnya terjadi peningkatan sodium konsentrasi pada extracellular fluid atau cairan ekstraseluler, maka ini akan mengaktifasi osmoreseptor. Osmoreseptor akan merilis ADH atau antidiuretik hormon. Juga akan meningkatkan atau menstimulasi rangsang haus. Hal ini ADH akan menurunkan urinary water loss, sementara rangsang haus akan meningkatkan water gain. Sehingga nantinya ada penambahan water atau penambahan cairan pada ECF, sehingga nanti cairannya akan lebih dilute atau terencerkan dan volumenya meningkat, sehingga tadi akan memperbaiki homeostasis. Sebaliknya, misalnya pada suatu kondisi terjadi penurunan kadar sodium di ECF, kalau tadi naik ini turun ya. Nah, kadar sodium yang menurun ini akan menginhibisi osmoreseptor. Osmoreseptor yang terinhibisi juga akan menginhibisi ADH release dan menginhibisi rangsang haus. Hal ini akan meningkatkan pengeluaran cairan lewat urin dan menurunkan water gain. Sehingga karena tadi water loss, maka ada konsentrasi di ECF sehingga tadi sodiumnya akan kembali normal. Ini adalah yang terjadi pada kondisi fisiologis pada tubuh kita. Pada kondisi lansia nih, kalau tadi kita sama-sama tahu bahwa kalau ada dehidrasi intraseluler, osmoreseptornya akan menginstruksikan hipotalamus untuk menginduksi simulasi dari rasa haus kan tadi ya. Nah, ini juga kadang-kadang sebetulnya dihubungkan juga bukan cuma dari tadi osmoreseptor, juga dihubungkan dengan kondisi luar, misalnya seperti mulut yang kering atau kayak lapar gitu, itu juga berhubungan juga dengan rangsang haus. Nah, lansia ditemukan memiliki sensasi yang lebih lemah terhadap rasa haus gitu, dan juga lebih lambat teraktivasinya dibanding dewasa muda. Jadi ini misalnya nih tadi ya, kalau kita balik lagi
Nah, misalnya ini terjadi pada suatu kondisi osmolaritas tertentu, misalnya taruhlah misalnya 20 gitu ya. Nih, misalnya di angka 20 tuh orang dewasa muda udah haus nih. Orang lansia mungkin butuh yang lebih tinggi osmolaritasnya baru dia haus, mungkin dia butuhnya 30 kali, dan itu pun juga lebih lambat munculnya tadi aktivasi rasa hausnya tadi. Jadi walaupun tubuhnya sudah ada dehidrasi intraseluler, tapi rangsang hausnya nggak keluar-keluar gitu loh. Jadi kayak dia tetap aja nggak ngerasa haus gitu. Nah, jadi penurunan fluid intake tadi karena kurangnya rasa haus ini dapat ditemukan sebetulnya pada banyak lansia yang kondisinya seperti baseline ya, maksudnya kayak sehat gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu, nggak ngeluh apa-apa gitu maksudnya ya. Nah, ini dihubungkan juga dengan yang namanya relatif hipodipsia. Jadi memang ada suatu kondisi yang physiological umum lansia adalah tadi nggak mau minum karena rangsang hausnya nggak ada gitu ya. Oke, jadi ini semua tadi menyebabkan kurangnya fluid intake atau kemungkinan menyebabkan kurangnya fluid intake pada lansia. Selain tadi memang rasa hausnya kurang, ternyata usia juga berhubungan dengan berkurangnya total body water gitu pada lansia. Misalnya pada yang bayi 70% tubuhnya adalah cairan. Pada dewasa itu 60% adalah cairan. Pada lansia hanya 50-55% saja cairan pada total tubuhnya. Ini mungkin nanti dihubungkan dengan komposisi otot pada tubuhnya yang akan berkurang juga. Nah, setelah tadi hilangnya rasa haus, kemudian juga tadi penurunan water body loss, dihubungkan juga dengan penurunan glomerular filtration rate dan kemampuan mengentalkan urin. Ini menyebabkan adults itu lebih rentan terhadap dehidrasi, gitu ya. Nah, teman-teman tadi yang tentang yang penurunan GFR tadi, sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai aging of kidney. Teman-teman boleh kok merujuk ke video itu untuk selengkapnya. Jadi saya nggak akan membahas lagi tentang apa yang terjadi dengan GFR pada ginjal lansia gitu ya. Oke, berikutnya adalah tadi fungsi ginjal kita sama-sama tahu nih menurun dengan adanya usia, sehingga ada juga penurunan kemampuan untuk mengkonsentrasikan urin atau meretensi cairan. Nah, saya akan berbagi dengan teman-teman beberapa penelitian yang mungkin dapat menjadi contoh nih, sehingga dapat jadi inspirasi buat teman-teman juga. Jadi Davis et al. Ini sebetulnya pengen tahu sebetulnya bagaimana sih respons regulasi terhadap cairan pada lansia, gitu kan ya. Jadi ini dibikinlah dua grup usia, satu kelompok usianya muda dan satu kelompok usianya tua. Lalu diberikan loading cairan atau rehidrasi. Nah, sebelumnya diukurlah ADH levelsnya atau antidiuretik hormonnya pada baseline. Ternyata ditemukan bahwa pada lansia atau laki-laki usia di atas 70 tahun itu punya ADH resting level atau ADH baseline yang lebih rendah dibanding yang usianya di bawah 40 tahun gitu. Nah, kemudian dehidrasi vasopresinnya itu juga meningkatnya lebih cepat pada lansia. Jadi ADH-nya mungkin teraktivasi pada similar osmolar values, tapi tadi baseline rendah. Jadi gini ya, jadi dia tuh pengen tahu nih gimana sih pengaturan ADH, makanya dia bikin dua kelompok, dua-duanya diukur dulu ADH baseline-nya, ternyata beda ADH baseline-nya nih, ADH baseline-nya lansia lebih rendah dibanding yang tadi yang kelompok yang muda. Kemudian dikasih rehidrasi, lalu dilihat nih kenaikannya berapa banyak. Ternyata kenaikannya lebih cepat, tapi ya pada akhirnya jadinya hampir sama gitu. Jadi pada kesimpulannya adalah ternyata apa yang menyebabkan water regulation yang berbeda mungkin karena tadi baseline ADH-nya rendah. Nah, penelitian itu kemudian disandingkan lagi dengan penelitian oleh Hughes et al. Dia berusaha mencari regresi linier dari tadi ambang dari ADH. Hasilnya adalah katanya nih ternyata ambang rilis ADH atau kapan ADH itu dirilis itu pada lansia dan dewasa muda katanya sama di 2843 gitu. Jadi mungkin lebih gampangnya misalnya seperti ini. Pada penelitian Davis ditemukan bahwa rata-rata baseline ADH lansia itu 200 nih. Rata-rata baseline ADH dewasanya adalah 250 gitu.
Tapi ambang kapan sih ADH-nya dirilis untuk rehidrasi itu ditemukan pada penelitian Hu, yaitu 284. Nah, ini menjelaskan kenapa nih pada kondisi-kondisi yang dehidrasi lansia itu lebih lama nyadarnya gitu loh, lebih lama akhirnya lebih lama sampai ke ADH-nya akhirnya ngeh gitu buat dirilis gitu loh, karena tadi baseline-nya sangat rendah. Hal ini mungkin buat beberapa orang ya udah kan dirilis juga akhirnya ADH-nya. Wah, tapi kalau dipikir-pikir juga nggak bisa kayak gitu dong. Setiap detik terjadi dehidrasi intraseluler itu punya banyak efek kepada fungsi tubuh kita gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penelitian dilakukan oleh Bobby Fernandez dan Mr. Danforthy bahwa katanya nih dia merating rasa haus gitu ya dari food intake pada lansia yang menerima prolong passive heat stress. Jadi ada kelompok lansia yang diberikan heat stress gitu ya. Mereka melihat bahwa lansia itu baru merasa haus ketika osmolaritasnya lebih tinggi dibanding sama dewasa muda. Jadi kalau lansia tuh di 292 baru haus, kalau yang muda di 287 udah haus gitu. Jadi ini menguburkan bahwa sebetulnya ada bahwa lansia membutuhkan osmolaritas yang lebih tinggi untuk dapat merilis tadi fungsi-fungsi dari ADH tadi. Lalu Davis melanjutkan penelitiannya dengan menambahkan loading infus hipertonik untuk meningkatkan tadi ya kondisi hipertonik ya tadi pengen diningkatin. Ternyata katanya nggak ada hubungan sama usia. Jadi bahwa persepsi dari haus tadi katanya dapat berbeda-beda, tapi ya tadi dari beberapa penelitian tadi disimpulkan bahwa menurut Davis hal ini merupakan suatu subjek yang sangat kompleks karena tadi ada perbedaan di beberapa hal, namun juga ada beberapa mekanisme yang sampai sekarang kok belum jelas begitu. Selain tadi ada force mechanism yang berkurang, sehingga intake-nya berkurang, maka kita juga sama-sama tahu bahwa kalau untuk output itu paling sering itu dari urin, ya nggak sih? Jadi kalau kekurangan cairan itu paling dari urin. Namun jangan lupa nih, ada juga faktor yang berhubungan dengan yang namanya insensible loss, sampai 800 cc per 24 jam itu lewat kulit. Nah, karena kulit usia lansia itu berubah, di mana ada perubahan lapisan kulit, yaitu satunya adalah stratum corneum, dan stratum corneum ini diketahui sebagai tempat paling banyak menyimpan cairan dan yang paling signifikan lebih tinggi transepidermal waternya, sehingga perubahan kulit tadi menyebabkan lansia mungkin kehilangan sensible loss cairan lebih tinggi daripada dewasa muda. Kemudian penurunan elastisitas kulit juga lebih menyulitkan lagi untuk mengakses kondisi dehidrasi pada lansia, karena tadi elastisitas yang berkurang atau menurun menyebabkan skin turgor juga susah diamati pada lansia. Maaf. Kemudian tadi setelah rasa haus yang berkurang, ADH-nya juga lebih rendah, kemudian juga dihubungkan dengan renal senescence ya. Renal senescence itu adalah kemampuan di mana si ginjalnya udah kayak irreversible deh, udah nggak mungkin balik lagi. Kita sama-sama tahu bahwa renal mass-nya itu mengalami sklerosis di glomerular dan ada glomerular yang hilang gitu ya, atau glomerular loss. Hal ini menyebabkan gangguan kemampuan ginjal untuk meretain sodium. Sehingga kadang-kadang nih pasien selalu dalam kondisi hipovolemia dan dysnatremia. Creatinine clearance pada ginjal juga berkurang, kemudian ada penurunan juga tubular function dan juga berhubungan dengan renal blood flow yang berkurang. Intinya adalah dari semua ini menyebabkan bahwa fungsi ginjalnya dalam mengatur keseimbangan air dan elektrolit terganggu. Jadi lansia akan lebih mudah dehidrasi dan lebih mudah mengalami gangguan elektrolit dibanding dengan yang dewasa muda. Selain tadi ada perubahan struktur dari ginjalnya, ternyata juga ada perubahan hormonal changes. Pada video sebelumnya saya menerangkan mengenai hormonal changes berhubungan dengan EPO gitu ya. Tapi pada yang kali ini kita akan membahas tentang ANP. Jadi ada hubungan nih antara penurunan disebabkan karena penuaan terhadap
renin, angiotensin, dan aldosteron itu dihubungkan dengan tadi yang namanya atrial natriuretic peptide atau ANP. ANP ini biasanya sih dirilis respon dari peningkatan tekanan darah atau pengisian atrium kanan pada jantung. ANP ini katanya meningkat meningkat dengan hubungannya dengan penurunan reduksi di tubular respon terhadap jadi kalau ANP-nya meningkat, dia akan menurunkan respon terhadap aldosteron. Jadi malah mempredisposisikan dehidrasi dan gangguan elektrolit. Serum ANP ini katanya lebih tinggi 5 kali lipat pada lansia dibanding pada dewasa muda. Sementara nih ANP juga berhubungan dengan renin-angiotensin sistem, di mana ANP ini menghambat perubahan dari angiotensinogen ke angiotensin 1 dan seterusnya, sehingga mengurangi aktivitas dari renin, angiotensin, aldosteron sistem. Perubahan hormonal ini juga semakin memperberat ya, semakin mengganggu kemampuan ginjal tadi dalam meretain sodium pada kondisi-kondisi hipovolemik dan mengekspresikan potasium. Jadi tambah susah gitu untuk beradaptasi terhadap kekurangan cairan tadi. Hormonal changes yang kedua adalah ADH tentunya tadi ya, sudah sama-sama tahu bahwa ADH ini adalah berkurang tadi levelnya, agak bland gitu ya. Dan ternyata nih ada lagi yang baru bahwa katanya biasanya sih secara fisiologis ADH ini sangat dipengaruhi oleh diurnal variation. Sehingga nih teman-teman biasanya dia tuh lebih ada peningkatan pada malam. Sehingga kita bisa tidur ya, alhamdulillah ya. Kalau ADH-nya turun pas malam kita nggak bisa tidur terus-terusan pipis. Tapi karena ADH ini meningkat pada malam, sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak gitu ya, karena ada tadi dia menghambat ekskresi urin. Pada lansia nih sayangnya fungsi diurnal ini menghilang gitu. Jadi pada keadaan nokturnal dia malah turun ADH-nya, sehingga pada lansia sering sekali buang air kecil atau berkemih lebih banyak pada malam hari dibanding dengan yang dewasa muda. Jadi ADH ini juga ternyata dihubungkan juga dengan beberapa kondisi gangguan saraf pusat seperti demensia dan stroke, sehingga pada pasien-pasien lansia dengan demensia dan atau Alzheimer atau stroke ini juga akan semakin terganggu fungsi dari ADH-nya tadi, karena tadi ada hubungannya dengan dengan pusat haus di otak kita gitu ya. Jadi udah ngebayangin tadi intake-nya kurang, kemudian juga dia insatiable water loss yang meningkat, dan ditambah dengan dia nggak bisa nahan pipis nggak bisa nahan berkemih pada waktu malam. Jadi semakin banyak water loss dan semakin menurun water intake. Ini yang menyebabkan lansia lebih rentan terhadap dehidrasi. Kalau kita rangkum nih, tadi kalau dihubungkan dengan ANP tadi ya, age-related increase in ANP, in atrial natriuretic peptide atau ANP. Hal ini menyebabkan adanya vasodilatasi pada blood vessel yang nanti berhubungan dengan glomerular blood flow. Kemudian juga ini berhubungan dengan ginjal, di mana ada penurunan renin dan peningkatan ekskresi sodium water ratio. Kemudian juga dia berhubungan dengan renin angiotensin aldosteron system, di mana dia akan mengurangi angiotensin 2. Karena tadi ya, ANP menginhibisi konversi dari angiotensinogen ke angiotensin 1. Sehingga sehingga otomatis angiotensin 2-nya akan berkurang. Angiotensin 2 berkurang ini menyebabkan tadi rangsang haus berkurang, ADH-nya dari hipofisis posterior akan berkurang, dan juga akan mengurangi aldosteron yang dikeluarkan oleh adrenal cortex gitu. Jadi ini merupakan suatu gambaran umum apa sih pengaruh ANP dan bagaimana perubahan fisiologi pada tubuh lansia yang mempengaruhi pada keseimbangan cairan dan elektrolit. Untuk elektrolit sebetulnya pada lansia, karena pada umumnya keseimbangan cairan dan elektrolit pada manusia itu sangat berhubungan dengan fungsi ginjal ya. Kalau tadi kita sama-sama tahu bahwa memang ada penurunan fungsi ginjal, gangguan hormonal dan seterusnya, maka umumnya disebutnya dengan disnatremia. Jadi di mana terjadi gangguan elektrolit yang sangat berhubungan dengan gangguan cairannya. Jadi jarang banget ada, dia itu benar-benar karena gangguan elektrolit aja itu jarang banget. Sangat dihubungkan dengan keseimbangan cairannya. Jadi ada dua istilah dehidrasi pada lansia itu yang namanya hipotonik dehidrasi dan isotonik dehidrasi. Di mana nih dia dehidrasi tapi sodiumnya lebih kurang dibanding cairannya. Artinya sodium yang keluar lebih banyak dibanding cairannya. Jadi namanya hipotonik dehidrasi.
Yang lain namanya isotonik dehidrasi, sehingga ini menggambarkan bahwa keluarnya cairan dan keluarnya sodium itu sama. Jadi dia dehidrasi tapi dia isotonik gitu ya. Itu untuk elektrolitnya nggak akan saya bahas banyak-banyak. Nah, jadi kesimpulannya sih sebetulnya sudah tadi secara fisiologi banyak sekali yang mempengaruhi. Namun juga ternyata ada juga faktor klinis yang mungkin berpengaruh, yaitu misalnya nih ada gangguan ginjal juga, ada penyakit jantung juga, kemudian juga tentang kesehatan mental ya. Diketahui bahwa katanya lansia kalau dikelilingi nama keluarga atau lebih bahagia, katanya lebih 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 ada rasa haus gitu dibanding ketika dia kesepian dan sendirian gitu ya. Kemudian juga dihubungkan juga dengan misalnya suhu tubuh sekelilingnya. Kalau ada dalam kondisi yang kedinginan, lansia itu akan lebih jarang minum, apalagi lansia itu lebih rentan terhadap temperatur ya, lebih sering rasa dingin, karena juga dihubungkan dengan massa ototnya berkurang, jadi kemampuan heat productionnya juga berkurang. Pas dingin pasti dia jarang minum, atau biasanya dingin atau bisa karena takut. Misalnya kalau saya sih di lingkungan saya tuh nenek atau kakek saya biasanya takut ngompol, takut pipis di jalan misalnya gitu. Jadi takut sekali untuk minum, padahal sama-sama kita tahu bahwa lansia tadi sangat rentan terhadap dehidrasi. Jadi mungkin suatu kondisi cairan ini sebetulnya umumnya dianggap enteng, tapi biasanya hal ini bukan yang enteng gitu, dan merupakan sesuatu hal yang menjadikan tantangan sehari-hari untuk mempertahankan keseimbangan cairan dari lansia ini gitu. Nah, saya juga akan berbagi dengan teman-teman tentang penelitian-penelitian yang mungkin agak update mengenai keseimbangan cairan pada lansia ini. Kalau teman-teman baca, banyak sih jurnal-jurnal yang dihubungkan dengan dengan hydration and elderly. Bisa dihubungkan dengan gimana sih cara hidrasi yang paling bagus untuk lansia yang mau operasi, atau bagaimana sih cara terbaik untuk mengatasi dehidrasi pada lansia, baik yang kondisinya isotonik maupun yang hipotonik dehidrasi dan seterusnya. Itu banyak banget, udah ke arah klinis, bahkan juga sampai ke penelitian aging to skin ya, dihubungkan dengan dehidrasi level juga banyak sekali, dihubungkan dengan apakah sistem elastisitas kulit itu, atau apakah ada suatu agen yang memperbaiki stratum corneum pada lansia sehingga akan memperbaiki fungsi water maintenance pada lansia tadi ya. Nah, saya akan berbagi mengenai beberapa penelitian yang menghubungkan antara water homeostasis, massa otot, dan frailty. Jadi tadi kita sudah sama-sama membahas ya bahwa banyak sekali peran yang menyebabkan lansia lebih sulit untuk menjaga keseimbangan cairannya. Namun sisi lain, penuaan juga menyebabkan ada yang namanya penurunan massa otot dan penurunan kekuatan pada otot gitu kan ya. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa sebetulnya pada tubuh kita nih, otot merupakan tempat utama penyimpanan cairan untuk kondisi metabolisme gitu ya. Dan otot juga merupakan suatu tempat untuk menyimpan glukosa, kemudian juga tempat untuk anabolik dan seterusnya. Nah, sehingga ada beberapa hal yang bisa dihubungkan, yaitu dehidrasi. Katanya nih, dehidrasi itu dihubungkan dengan ada yang namanya kondisi namanya hyperosmotic stress, di mana hyperosmotic stress ini akan menghambat suatu jalur persinyalan mTOR. Jelasnya mungkin akan saya hubungkan di sini. Nah, ini dia ya. Jadi, Jadi pada gambar ini dapat dilihat bahwa ada penurunan rasa haus dan anoreksia pada lansia menyebabkan penurunan water intake, sementara penurunan kemampuan mengkonsentrasikan urin, pengobatan atau drug medication, dan hiperglikemia menyebabkan peningkatan dari water loss. Hal ini menyebabkan namanya hyperosmotic stress, yang menyebabkan cell dehydration atau cell shrinking tadi. Karena cell shrinking, dia akan mengganggu atau mengalterasi stabilitas protein. Jadi protein tadinya bagus menjadi terlipat atau menjadi tidak berfungsi. Ini akan meningkatkan jumlah sel yang rusak sehingga meningkatkan kematian sel. Kemudian cell dehydration juga akan meningkatkan namanya insulin resistensi dan menginhibisi mTOR sehingga ada resistensi anabolik. Hal ini menyebabkan lansia lebih rentan terhadap penurunan massa otot atau namanya sarkopenia. Cell dehydration juga dihubungkan dengan penurunan kapasitas kontraktil dari miosit sehingga akan menghubungkan dengan namanya dinapenia. Kalau sarkopenia ini dihubungkan dengan massa otot, kalau dinapenia dihubungkan dengan kekuatan ototnya.
Tiga faktor ini dihubungkan dengan frailty atau kerapuhan dan penurunan fungsi lansia secara umum. Tadi ya saya bilang ya di awal presentasi bahwa emang kenapa kalau lansianya nggak haus gitu? Emang kenapa kalau lansia dehidrasi? Toh kan nggak sampai tensinya turun. Nah, ini hati-hati nih. Tadi ya, karena RAAS-nya juga terganggu, mungkin lansia ini sebelum ada gejala-gejala hipovolemi, sudah ada simptom-simptom cell dehydration dalam tubuhnya. Sambil nanti pada akhirnya respon gejalanya muncul dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dewasa, maka tiga hal ini sudah terjadi begitu. Jadi nanti malah akan memperburuk kondisi sarkopenia, kondisi cell damage, dan kondisi dinapenia daripada lansia. Jadi tadi ya, bahwa ternyata penting sekali nih mempertahankan homeostasis karena tadi kadang-kadang pada lansia dia nggak punya respon yang cukup baik untuk menunjukkan gejala-gejala umum dehidrasi seperti pada orang dewasa muda. Jadi itu saja mungkin presentasi saya. Ini adalah referensinya yang saya gunakan. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya lansia di rumah, jangan lupa diingatkan untuk minum walaupun tidak haus ya. Kemudian juga mulai diajak ngobrol gitu ya supaya senang. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya dan get hydrated. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.